Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat konten yaitu membaca buku. Sengaja saya buat konten ini agar anak-anak atau teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu semua tertarik untuk membaca buku, karena membaca buku adalah ilmu juga jendela dunia. Ini adalah buku yang sudah tidak terpakai. Ini kemungkinan ini berasal dari adik saya dulu sekolah SMA. Lalu setelah selesai diabaikan buku ini, tidak pernah dibaca lagi. Jadi saya merasa kasihan ini ya dengan buku ini. Berhubung minat baca di negara kita ini sangat kurang, sangat sedikit, tidak ada salahnya jika saya membuat konten untuk membaca buku ini. Kali ini saya akan membacakan buku sejarah, yaitu bertema arti sejarah. Langsung saja kita simak video dari saya ini ya. Arti sejarah. Ini saya baca buku loh, bukan dari otak saya. Saya juga bertujuan supaya anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita, semua masyarakat Indonesia gemar membaca buku. Langsung saja, arti sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Menurut bahasa Arab, sejarah sama artinya dengan sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau ke tingkat yang lebih maju. Itulah sebabnya sejarah diumpamakan menyerupai perkembangan sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting terkecil. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah yaitu penyebutannya history, berarti masa lampau umat manusia. Sedangkan dalam bahasa Jerman, kata sejarah yaitu Jesus. Pokoknya tulisannya GESCHICHT. Jesus berarti sesuatu yang telah terjadi. Kedua kata itu memberikan arti sesungguhnya tentang sejarah, yaitu sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dan bahkan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih maju atau modern. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri utama sejarah. Sejarah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dengan metode-metode standar-standar tertentu. Mempelajari sejarah merupakan suatu jenis berpikir secara histori. Iya juga ya. Cara berpikir sejarah berbeda dengan cara berpikir ilmu pengetahuan alam. Alasannya, cara berpikir sejarah akan selalu berkaitan dengan masa lampau.
Sedangkan ilmu pengetahuan alam akan berkaitan dengan masa sekarang. Perhatian sejarah terfokus pada pengalaman dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, serta peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam lingkup manusia. Sebagai suatu studi, sejarah meneliti sepanjang kehidupan manusia, yaitu sejak manusia pertama kali muncul di bumi ini hingga sekarang. Lanjut kita ke ini, sejarah sebagai peristiwa. Lanjut, sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejak masa lampau menjadi materi yang sangat penting dalam pembahasan ilmu sejarah. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa itu, ilmu sejarah mendapat suatu gambaran tentang kehidupan manusia di masa lampau, atau dapat mengetahui sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Namun, setiap peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam lingkup kehidupan manusia belum tentu akan tercatat dalam catatan sejarah tanpa memandang besar kecilnya peristiwa itu. Maka ilmu sejarah berusaha menyusun rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan manusia sejak masa lampau agar menjadi suatu pelajaran bagi manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Para ahli sejarah atau para sejarawan tidak begitu saja mencatat rangkaian peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, tetapi juga mencoba menelusuri awal mula munculnya suatu peristiwa atau mencari sebab-sebab munculnya peristiwa itu. Bahkan para ahli sejarah berusaha untuk mengembangkan pembahasan peristiwa sejarah sampai kepada sektor kehidupan manusia yang menjadi pendorong munculnya peristiwa tersebut, seperti masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi, masalah politik, dan masalah kepercayaan atau masalah-masalah lainnya. Lanjut ke sejarah sebagai kisah. Ya. Sejarah sebagai kisah. Langsung saja ke intinya inilah. Sejarah sebagai kisah. Salah satu contoh sejarah sebagai kisah adalah peristiwa ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Singasari atas perintah dari Raja Kartanegara. Raja Kartanegara memerintahkan dilaksanakan ekspedisi Pamalayu karena dipengaruhi oleh beberapa tujuan, yaitu menghadang serangan yang akan dilaksanakan oleh pasukan kerajaan Cina yang diperintahkan oleh Kaisar Kubilai Khan.
Ekspedisi ini juga bertujuan untuk menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Malaka, serta bertujuan untuk mempersatukan Nusantara di bawah panji dan pemerintahan Kerajaan Singasari. Dengan demikian, sejarah sebagai suatu kisah akan menceritakan sebagai peristiwa atau kejadian di masa lampau ke dalam suatu tulisan sehingga dapat dibaca dengan lebih baik dan mudah dipahami. Kadang-kadang sejarah sebagai suatu kisah akan terus berkembang. Bahkan dalam perkembangannya itu telah diurut dengan baik dan seringkali kisah sejarah disamakan dengan sebuah cerita mitos atau dongeng. Misalnya kisah Ken Arok. Dalam sejarah raja-raja dari kerajaan Singasari, banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang dikaitkan dengan perkembangan kehidupan Ken Arok. Bahkan kisah sejarah Ken Arok dapat memberikan suatu gambaran tentang perjuangan seorang rakyat kebanyakan atau rakyat jelata yang berhasil menjadi raja besar disegani oleh raja-raja di sekitarnya ataupun oleh rakyat dari kerajaannya sendiri. Walaupun pada masa itu sangatlah tidak mungkin seorang rakyat jelata dapat menjadi seorang raja besar dan memerintah sebuah kerajaan besar dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Selain kisah-kisah sejarah tersebut di atas, masih banyak kisah-kisah sejarah yang dapat digali dari bumi Indonesia. Bahkan terdapat pula kisah-kisah sejarah masyarakat Indonesia seperti legenda Raja Brahma, Kumbara dari Kerajaan Madangkara, legenda perjuangan Damarwulan menghadapi Raja Minakjinggo, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak semua, mungkin sampai sini saja video saya. Semoga ini bermanfaat. Ada ilmu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.